Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya sayang Umi? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat serta kita semua dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya robbal alamin. Nah, kembali lagi pada hari ini, hari Jumat, tanggal 2 Oktober tahun 2020. Nah, untuk hari ini kita akan belajar tematik 1A tentang pakaian adat. Nah, sebelum kita memulai belajarnya, seperti biasa ya Nak, kita membaca doa. Nah, doa apa yang kita baca? Doa pembuka hati dan niat mau belajar. Sudah siap anak Umi untuk berdoa? Ayo, mari kita berdoa sama-sama. Nah, Umi yang pimpin ya Nak. Angkat kedua tanganmu dan tundukkan kepalamu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Artinya, ya Allah, tambahkanlah ilmu kami dan pertinggilah kecerdasan kami agar kami dapat melakukan perbuatan yang baik. Amin. Nah, untuk selanjutnya kita seperti yang Umi bilang di awal tadi, kita akan belajar tentang pakaian adat. Nah, pakaian adat itu apa ya Nak? Pakaian adat itu adalah pakaian-pakaian yang berasal dari daerah yang ada di Indonesia. Untuk hari ini, Umi akan memberitahu anak Umi tentang pakaian adat Betawi, pakaian adat Sumatera Barat, pakaian adat dari Jawa, pakaian adat Papua, dan pakaian adat dari Bali. Nah, anak Umi bisa melihat video ini seperti apa ya pakaian adat Betawi itu, seperti apa ya pakaian adat Sumatera Barat. Nah, silakan anak Umi lihat dan anak Umi pahami ya Nak. Oke. Tommy dan Mona akan memperkenalkan pakaian adat dari Betawi. Pertama, pakaian adat untuk perempuannya dulu ya. Mona memakai kain batik sebagai bawahannya. Lalu kenakan baju kebaya sebagai atasannya. Kemudian Mona menggunakan selendang sebagai kerudung. Dan terakhir, Mona kenakan sendal jepit. Cantik kan Mona? Sekarang giliran Tommy. Tommy memakai celana panjang sebagai bawahannya. Kemudian baju koko sebagai atasannya. Lalu Tommy memakai kain pelikat yang diselampirkan di belakang pundak. Setelah itu, Tommy memakai peci untuk kepala. Terakhir, pakai sendal selop sebagai alas kaki. Tommy dan Mona memakai baju adat dari Betawi. Pakaian adat Sumatera Barat, seri budaya Indonesia. Pemangku adat laki-laki terdiri dari beberapa bagian. Di bagian bawah ada celana panjang yang modelnya lebar. Biasanya celana akan dipakai bersamaan dengan sandang yang dipakai di pinggang. Sandang terbuat dari kain yang dilipat menjadi bentuk segi empat. Lalu di bagian tengah ada baju berlengan panjang. Biasanya baju ini berwarna hitam atau merah dengan hiasan di bagian lengan. Baju ini dilengkapi dengan sasampiang, yaitu selendang yang dipakai di bagian bahu. Selendang ini dihias dengan benang berwarna-warni. Di bagian atas, laki-laki akan memakai penutup kepala yang dinamakan dastar. Bagian atas depan dastar biasanya dibentuk lancip. Selain itu, pakaian adat laki-laki Minang juga dilengkapi dengan senjata tradisional keris yang diselipkan pada sandang di pinggang.
Sekarang kita mengenal pakaian yang digunakan perempuan Minang yuk. Sama seperti pakaian laki-laki, pakaian perempuan juga terdiri dari beberapa bagian. Di bagian bawah ada sarung yang disebut lambak. Sarung ini terbuat dari kain songket dan dipakai di pinggang sampai ke mata kaki. Lalu di bagian tengah ada baju batabue, yaitu baju yang berhias benang emas. Baju ini dilengkapi dengan selendang yang dipakai di bahu. Tak lupa perempuan juga memakai perhiasan berupa kalung emas yang disebut dukuah. Lalu di bagian atas, perempuan Minang memakai tengkuluk, yaitu perhiasan penutup kepala. Tengkuluk berbentuk seperti atap dari rumah gadang. Kenalkan baju adat dari Papua. Dimulai dari Diva dulu ya. Diva memakai rok rumbai untuk bawahannya. Lalu Diva memakai kaos polos untuk atasannya. Kemudian Diva memakai kain songket untuk luaran atasannya. Setelah itu Diva memakai kain yang diletakkan di pinggang. Lalu untuk aksesorisnya Diva memakai gelang rumbai pada bagian tangan dan kaki. Terakhir Diva memakai penutup kepala. Selesai deh. Sekarang giliran Putu. Putu memakai pumi sebagai bawahannya. Lalu Putu memakai hiasan di dada dan di pinggang yang disebut sareu. Kemudian Putu memakai hiasan yang ditempel di bagian pipi dan perut. Berikutnya, Putu memakai hiasan kalung. Setelah itu, Putu memakai gelang rumbai pada bagian tangan dan kakinya. Terakhir, Putu memakai penutup kepala rumbai. Selesai deh. Putu dan Diva memakai baju adat dari Papua. Sampai jumpa lagi. Akan memperkenalkan pakaian adat dari Bali. Pertama, pakaian adat untuk perempuan dulu ya. Diva mengenakan kamen untuk bawahannya. Lalu kenakan baju kebaya sebagai atasannya. Setelah itu, kenakan bulang pasang yang diikatkan melingkar di pinggang. Lalu, kenakan sanggul untuk riasan rambut Diva. Terakhir, Diva memakai sendal selop. Selesai deh. Sekarang giliran Putu. Pertama, Putu memakai kamen untuk bawahannya. Kemudian, Putu memakai baju berwarna putih untuk atasannya. Lalu Putu kenakan umpal yang dililitkan pada bagian pinggang. Setelah itu Putu memakai udeng sebagai penutup kepalanya. Terakhir Putu memakai sendal selop. Selesai deh. Putu dan Diva memakai baju adat dari Bali. Sampai jumpa. Perkenalkan baju adat dari Jawa Barat. Pertama, pakaian untuk Diva dulu ya. Pertama, Diva memakai kain batik untuk bawahannya. Kain ini disebut kain kebat di lepe. Kemudian, Diva memakai kebaya untuk atasannya. Lalu, Diva memakai konde yang dipasang di rambutnya. Terakhir, Diva memakai sendal selop. Cantik kan, Diva? Sekarang giliran Tommy. Tommy memakai celana berwarna hitam untuk bawahannya. Lalu, Tommy memakai jas takwa untuk atasannya. Kemudian, Tommy memakai bendo untuk menutup kepalanya. Terakhir, Tommy memakai sendal jepit untuk alas kaki. Selesai deh. Tommy dan Diva memakai baju adat dari Jawa Barat. Sampai jumpa lagi. Nah, itulah penjelasan dari pakaian adat yang ada di Indonesia. Nah, untuk tugas anak Umi, silakan buka buku halaman 124. 1, 2, 4. Nah, kemudian yang paling atas itu ada ayo berlatih. Perhatikan huruf-huruf pada kalimat berikut. Tebalkan huruf A, E, I, O,
yang anak Umi temui. Nah, lalu tugas yang kedua, anak Umi mencocokkan atau memasangkan gambar dan tulisan. Gambarnya adalah gambar yang menggunakan pakaian adat. Nah, anak Umi cocokkan sama tulisan yang di bawah. Contoh yang pertama itu ada gambar pakaian adat dari Bali. Nah, anak Umi tinggal cari tulisan Balinya yang mana. Nanti anak Umi tarik pakai penggaris. Ya, Nak? Oke. Sekian dulu untuk pembelajaran hari ini. Umi harap anak Umi dapat mengerti apa yang telah disampaikan. Nah, Umi ucapkan terima kasih dan Umi akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.